Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Light Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-5. Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-5 berkata, "Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang Nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." Saudaraku, pada zaman hakim-hakim, orang Israel diperintah dan dipimpin oleh seorang hakim yang akan memimpin orang Israel dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kaitannya dengan hal-hal rohani maupun dalam aspek kehidupan yang lainnya. Itu artinya posisi dan jabatan sebagai seorang hakim adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat sakral. Selain itu, posisi ini juga tentunya sangat bergengsi. Namun sayangnya, tidak semua orang Israel bisa ada di dalam posisi sebagai seorang hakim, sebab jabatan itu diberikan oleh Allah secara langsung yang ditujukan kepada orang-orang yang memang dikhususkan untuk memimpin orang Israel pada zaman itu. Nah, menariknya, ada salah satu hakim yang dipilih oleh Allah sejak di dalam kandungan yang bernama Simson. Alkitab mencatat, sejak dalam kandungan Tuhan telah menetapkan Simson untuk menjadi seorang nasirnya Allah yang akan membebaskan orang Israel dari tangan musuhnya, yaitu orang-orang Filistin. Untuk tugas ini, Allah kemudian memperlengkapi Simson dengan kekuatan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh hakim-hakim sebelumnya maupun sesudahnya, bahkan yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Ia memiliki kekuatan super, laksana seorang Superman. Namun sayangnya, predikat yang luar biasa serta kemampuan dan kekuatan yang ia miliki tidak sanggup menolong orang Israel dan dirinya sendiri dari tangan orang-orang Filistin yang ingin menjajah mereka. Semua itu terjadi bukan karena Tuhan tidak menyertai mereka, tetapi Simson yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi seorang nasir Allah, untuk menjadi seorang hakim di hadapan Allah yang akan memimpin orang Israel untuk mengalami kemenangan demi kemenangan dari Allah, justru hidup tidak taat di hadapan Allah, justru hidup di dalam kenajisan dan dosa-dosa. Dan akibat dari apa yang dilakukannya itu bukan saja menimpa dirinya, di mana ia kemudian kehilangan kekuatannya, lalu kemudian orang Filistin menangkap dia, mencungkil matanya, dan menjadikan dia sebagai penggirik gandum. Pun orang Israel kemudian kembali mengalami penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Filistin itu. Semuanya ini terjadi karena kesalahan Simson di dalam menjalani hidup. Ia terlalu sembrono dengan hidupnya dan mengabaikan ketetapan-ketetapan Allah dan merasa sombong dengan kekuatan yang ia miliki sehingga ia menjadi terlena lalu kemudian kehilangan segala-galanya. Akhir hidup Simson sungguh sangat mengenaskan dan sangat memprihatinkan. Orang yang tadinya begitu hebat, begitu luar biasa, menjadi tidak berdaya dan mati dengan cara yang tragis. Ya, semua itu adalah konsekuensi dari kehidupan Simson itu sendiri yang menganggap enteng pilihan Allah dan hidup sembrono dengan melakukan berbagai-bagai hal yang najis dan tidak memuliakan Allah. Dari kisah Simson ini, saudaraku, ada beberapa poin yang perlu kita jadikan pelajaran. Yang pertama, jangan sembrono dengan hidup ini. Sekalipun Simson memiliki kekuatan yang hebat, potensi yang luar biasa, tetapi karena ia tidak mengelola dengan baik hidupnya, dan justru sebaliknya hidup dalam kesembronoan,
dapat berakibat fatal bagi hidupnya. Pun demikian dengan kita. Tuhan sudah menganugerahi hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa, potensi-potensi. Tetapi jika itu tidak kita kelola dengan baik, dengan komitmen yang sungguh, maka semuanya itu tidak ada gunanya. Karena itu, jangan sembrono dengan hidupmu, melainkan hiduplah di dalam on the track-nya Tuhan. Yang kedua, jangan pernah lari dari ketetapan-ketetapan Allah. Simson telah ditetapkan oleh Allah dari semula untuk menjadi seorang nasirnya Allah, di mana ia harus hidup sesuai dengan ketetapan dan firman Allah, namun justru ia berkelakuan sebaliknya. Akibatnya sangat fatal, hidupnya hancur dan bahkan mati dalam keadaan yang tragis. Nah, setiap kita juga dipanggil oleh Allah untuk menjadi milik kepunyaannya, bahkan melayani Dia. Allah rindu kita hidup dalam ketetapan-ketetapannya, kita hidup dalam kekudusan dan kebenarannya untuk menjadi saksi Allah, untuk melayani Dia, Allah yang Maha Tinggi. Oleh sebab itu, saudaraku, jika kita diberikan kesempatan untuk melayani Allah dalam hal apapun, mari kita menerimanya dengan sukacita, karena yang memanggil kita bukanlah manusia biasa, melainkan Allah yang Maha Tinggi. Oleh sebab itu, saudaraku, jika kita punya kesempatan untuk melayani, layanilah Tuhanmu dengan takut dan gentar, sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Tetapi juga layanilah Dia dengan penuh kasih, sebab Dia adalah Bapamu yang sudah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Biarlah melalui firman Tuhan ini menolong kita untuk senantiasa hidup di dalam kehendak dan rencananya. Mari tetap maju di dalam Tuhan, jangan putus asa, jangan menyerah, dan tetaplah semangat untuk mengasihi dan melayani Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami dipanggil bukan saja untuk menikmati keselamatan dan berkat-berkat yang melimpah, tetapi kami juga dipanggil untuk mengasihi dan melayani Engkau. Dan dalam segala aspek kehidupan kami, ajar kami untuk senantiasa menyerahkannya kepada Tuhan dan mengelola berkat-berkat Tuhan dengan baik, supaya olehnya kami boleh semakin dipakai Tuhan menjadi alat yang dahsyat dan luar biasa. Berkati hidup kami dimanapun berada dan apapun yang sedang kami kerjakan, biarlah memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sahabat Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sahabat Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia dan berharap akan kasih setia-Nya. Sungguh Tuhan, matamu tertuju kepada orang-orang yang takut akan Engkau. Biarlah
pada mereka yang takut akan Dia dan berharap akan kasih setianya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia dan berharap akan kasih setianya, dan berharap akan kasih setianya, dan berharap akan kasih setianya.